Nurul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Quran Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa jami'i masyayikhina mu'allimina wa walidina wa dawil haquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang pada hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, di masjid kampus. Kita akan mengkaji satu topik yang berkaitan dengan karakter orang yang beriman, ciri orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang beriman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 11. Ini dipilihkan oleh kawan-kawan di panitia ini menyodorkan dua topik. Yang pertama, kemarin topiknya adalah bahwa orang yang beriman selalu dilindungi, ditolong oleh Allah. Topik yang kedua tadi, iman di tepi jurang, judulnya seperti itu. Nah, saya pilih yang kedua. Kok bisa iman di tepi jurang? Ternyata ayatnya wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, itu diartikan secara letterlek dengan diantara sebagian manusia, sebagian orang itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang beribadah kepada Allah di tepi dalam tanda kutip di tepi jurang. Sebenarnya bukan seseorang yang berada di bahasa Banjarnya mah intel, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Bukan berada di tepi gunung lalu dia beribadah di situ, membangun rumah di situ misalnya. Tidak itu yang dimaksud, ya. Ini perumpamaan Al-Qur'an, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lemah imannya, yang disebut sebagai orang-orang yang munafik sesungguhnya, ya. Dalam sababun nuzulnya ini dalam kitab Sawi ala Hasyiyah Sawi ala Tafsir Jalalain disebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin nuzilan fil munafiqin wa a'rabil bawadi. Ini turun kasusnya adalah pada orang-orang munafik di Madinah dan orang-orang Arab Badui yang ketika itu di antara mereka ada yang beriman datang ke Madinah menyatakan keimanan kepada Rasul. Kemudian fasahha fiha jismuhu, sehat badannya. Kemudian budaknya juga berkembang biak, melahirkan budaknya, beranak pinak. Istrinya juga melahirkan anak laki-laki. Lalu apa? Oh, ini agama yang baik, komentarnya. Karena dengan masuk ke agama Islam, tubuhnya sehat, hartanya berkembang biak, dan istrinya pun melahirkan anak laki-laki disebut ulaman. Wa waladat imra'atuhu ulaman. Wa kathura malu, anak hartanya berkembang, usahanya maju. Kemudian dia berkata, qala hadza dinun hasan. Ini agama yang bagus, baik. Dengan masuk Islam jadi nyaman hidupnya begitu. Kemudian ada juga yang sebaliknya, ketika melahirkan anaknya, istrinya justru melahirkan anak jariyah, anak perempuan. Oh, dia bilang budaknya tidak melahirkan, budaknya tidak beranak pinak. Lalu dia bilang agama ini buruk. Jadi ada yang tadi menganggap agama tadi Islam itu baik karena dengan masuk Islam dia jadi sehat, tambah kuat, kemudian hartanya berkembang, nyaman hidupnya, datang ke Madinah, masuk Islam. Tapi ada juga yang sebaliknya mengalami kebangkrutan. Lalu dia bilang ma asabtu mundu dakhaltu bi hadzal dini illa syarra.
Tidak ada yang menimpa diriku sejak aku masuk agama ini kecuali yang buruk-buruk saja. Bayang kalibu ala dini, lalu dia balik, tidak beriman lagi, keluar dari Islam. Nah ini ceritanya. Kenapa diumpamakan dengan ala harfin? Kalau dalam bahasa Pak Quraisy diartikan di tepi. Seseorang yang beribadah, seseorang yang menyembah Allah pada maintel, ya, maintel. Bahasa Banjarnya maintel. Apa bahasa Indonesianya? Ya di pinggir, tipis sekali. Hanya mengharapkan keberuntungan beragama ini. Jadi ketika dapat ujian yang agak berat, dia sudah balik ke belakang, tidak beriman lagi kepada Allah. Ala harfin ay halun min fa'ilin ya'budu ay mutazalzilan. Dia beribadah itu dengan penuh keraguan. Ini menjadi perumpamaan likulli man kana indahu syakkun fi syai'in. Ini menjadi perumpamaan bagi orang yang di dalam hatinya itu ada keraguan ketika beribadah kepada Allah. Tidak yakin, tidak sepenuhnya beriman kepada Allah. Qauluhu ay syakkun fi ibadatihi. Dha'fu yaqinin fiha. Jadi ada lemah keyakinan dalam beribadah kepada Allah. Ini diperumpamakan sebagai keadaan orang yang berada di tepi jurang tadi. Jadi seperti orang yang berada di tepi jurang, kemudian tidak kuat pondasinya. Jurang itu kan di bibir di bibir gunung, bawahnya tidak ada tanah misalnya. Jadi tidak pondasi yang kukuh, tidak kuat pondasinya. Sedikit saja bergerak bisa runtuh, bisa longsor. Itu gambarannya. Sedikit saja tergerak atau tiupan angin bisa jatuh. Seperti itu gambaran tentang seseorang yang tidak yakin dengan keimanan, tidak yakin dengan keimanan. Asyara bidzalika ila anna fil ayat isti'aratun tamthiliyah. Ini ayat isti'arah, perumpamaan. Diumpamakan orang yang masuk Islam min ghairi i'tiqadin wa sihhati qasdin, tanpa keyakinan memeluk Islam dan tanpa kebenaran tujuan. Sebagaimana seseorang yang duduk di tepi gunung, di tepi jurang tadi, tahtahu mahawi bi jami'i tazalzuli wa adami tsabati fi kulli. Di bawahnya jurang dan dia kalau bergerak sedikit bisa jatuh ke jurang itu. Orang yang seperti ini tadi, yang tidak punya keyakinan yang kuat tadi, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila dalam beragama ini dia nyaman, tenang, ditimpa kemudahan, itma'anna bihi, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun, apabila dia ditimpa fitnah. Nah, ini dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwa segala sesuatu yang menimpa, ini kita hubungkan dengan itu nanti ya. Bahwa dalam hadis Nabi, kalau seseorang yang beriman itu maka tidak ada yang menimpanya kecuali yang baik-baik sebenarnya. Ini bisa diisyaratkan, bisa disimpulkan juga dari ayat ini. Itu kan hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada yang menimpa seseorang yang beriman itu kecuali kebaikan. Apabila sesuatu yang menyakitkan maka dia bersabar, dia akan dapat kebaikan. Apabila sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu akan baik bagi dirinya. Nah, ayat ini menghadap-hadapkan antara fa'in asabahu khairun, ini bagian yang pertama, itma'an nabihi, wa in asabat fitnatun. Disebutkan di dalam tafsir ini sengaja, Allah sengaja ini tidak menyebut lawannya khairun lawankan dengan syarrun, tidak. Padahal lawannya kan khairun itu syarrun. Mengapa? Karena yang menimpa orang yang beriman itu sesungguhnya semuanya bukan syarrun. Dia hanya
fitnah. Fitnah itu bukan berarti sesuatu yang buruk di sini diartikan. Dia bisa berupa mihnatun wasaqamun fi nafsihi wa malihi. Dia bisa berupa ujian, ya, kesulitan di dalam harta dan mungkin fisiknya. Inqalaba ala wajhi, dia berbalik raja'a ila kufri. Apabila ditimpa mihnah, ujian, bukan syarrun ya, ujian itu bukan sesuatu yang syar dalam Islam, belum tentu. Kita dapat ujian middle test, final test, bukan sesuatu yang buruk. Kalau mau lulus ya uji dulu. Kalau mau naik tingkat ada ujian dulu. Kalau tidak pernah menghadapi kesengsaraan, nyaman aja terus, enak terus makanannya, itu jadi kadang-kadang sengaja nyari iwak wadi ke pasar gara-gara nyaman terus kalau makan di rumah. Kenapa jadi anak makan mandai? Ternyata udah bosan makan daging gitu. Bosan makan ayam, lalu keenakan makan mandai. Itu orang Banjar ya. Mungkin nggak ada orang Banjar di sini. Kenapa jadi mau makan iwak wadi, Pak Asam? Karena Muyang makan ayam terus, nyaman terus hidupnya. Jadi perlu sekali-sekali itu dapat yang aneh-aneh lah rasanya. Tidak enak kalau makannya enak terus. Tidak akan merasa enak lagi karena nggak bisa membanding-banding, segala sesuatu didapatkan dengan mudah, ya itu akan lembek, akan tidak punya daya juang yang tinggi. Anak-anak kita kalau Anda selalu kasih yang enak saja, nanti jadi sedikit jadi cengeng, tidak bisa menghadapi yang cobaan yang agak berat. Jadi sekali lagi ujian itu bagus sebenarnya untuk baik fisik maupun mental, Ya, bukan seseorang olahragawan itu fisiknya macam setiap hari berlatih. Kalau orang yang tidak pernah langsung menghadapi lawan, wah itu Anda mungkin pernah jatuh dari kendaraan, mungkin pernah ya, rabah sepeda motor atau rabah sakitan awak saikungan gitu, singkalan awak saikungan. Kenapa? Karena kan pernah latihan kita, langsung tiba-tiba menghadapi situasi yang tiba-tiba jatuh dan tergulung-gulung di tanah, misalnya sakitan awak saikungan. Kalau turunnya beda kalau tiap hari sudah jungkir balik, macam-macam latihannya berat, yang angkat barbel, nggak pernah sakit-sakit. Tapi kalau sekali aja jalan-jalan keliling singkalan, bahasa Banjarnya ya, singkalan awak saikungan. Itulah gunanya kalau latihan terus-menerus menghadapi ujian-ujian yang itu fisik, itu baru fisik, contoh fisik. Demikian juga dengan mental. Udah terbiasa di pondok makan apa begitu, udah syukur-syukur aja, ini enak-enak aja toh kalau kita udah terbiasa. Tapi kalau yang nggak pernah, sakit, berat sekali ketika dapat yang dirasa kurang enak. Ini perumpamannya. Ayat yang ke-11 dari surah Al-Hajj ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara tentang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini udah mukmin. Yang sebelumnya ini dan perumpamaan tentang orang-orang yang kafir. Di antara manusia, orang-orang yang sama sekali memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yujadiluna fillahi bighairi ilmin wala kitabin munir. Orang-orang yang berdebat tentang Allah tanpa petunjuk dan bimbingan, tanpa alasan yang kira-kira di rasional begitu. Ini orang-orang yang sesat sebelumnya bicaranya. Nah, ayat yang ke-11 bicara tentang perumpamaan orang-orang yang beriman tapi imannya tipis sekali.
seperti tadi diumpamakan dengan orang yang duduk di bibir jurang. Nah, kawan-kawan para mahasiswa jamaah LPPK rahimahumullah, ada kasus ya beberapa hari terakhir ini kita kalau mengikuti berita di tingkat nasional yang misalnya ditemukan setelah sebulan dari keluar rumah, sekalinya ditemukan apa? Jadi tengkorak di WC berdua gitu. Ngeri sekali, ada yang mengikuti beritanya. Apa dugaannya? Dugaannya ini sama katanya seperti kasus sebelumnya. Apa juga? Sama juga, ada beberapa keluarga yang ditemukan sudah meninggal dunia, sudah menjadi tengkorak di dalam rumah. Sama, ini kasus terakhir juga begitu. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita seperti ini? Memang sepertinya ini non muslim yang korban ini. Yang terakhir juga kalau dilihat dari nama-namanya itu sepertinya nama bukan muslim. Ada putus asa, keputusasaan. Sepertinya tidak bisa keuangan karena faktor ekonomi, dugaan awal kita sementara ya, karena faktor ekonomi nggak bisa apa-apa dan minta tolong ke tetangga juga enggak, seperti itu masing-masing kayak gitu. Kita sebagai orang yang beriman ya kawan-kawan, sesakit-sakitnya nih, sesengsara-sengsaranya, asalkan kita bisa hidup baik di masyarakat, bertetangga dengan baik, berjamaah, tidak lepas dengan jamaah, insya Allah tidak akan sesengsara itu. Jadi bisa saling membantu lah, bisa minta tolong dengan tetangga, minta tolong dengan jamaah masjid misalnya, itu tidak akan bisa masa jalan keluar dengan bunuh diri. Itu kan tidak, sangat keliru, sangat salah dan tidak menyelesaikan persoalan dalam Islam. Meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, bunuh diri tadi ya, itu bukan dosa besar, putus asa namanya, putus asa. Kenapa tidak merasa tidak ada yang mau menolong, merasa tetangga tidak ada yang baiknya, tidak mau mengutang duit misalnya, tidak mau memberi pekerjaan misalnya, masa begitu? Itu tidak benar. Jadi jangan ada kepikiran mahasiswa kita, orang Islam yang sebegitunya karena menghadapi ujian hidup sampai memutuskan untuk bunuh diri, itu tidak benar, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Selama kita tadi sekali lagi baik ya, bergaul dengan baik, jangan menyendiri. Itu seakan-akan ditanggung, kalau menyendiri maka persoalan seperti menjadi beban sendiri. Tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat mengadu, tidak ada teman. Seakan-akan orang Islam di samping ini bukan orang tidak bisa mau menolong. Itu keliru, sangat keliru pandangan seperti itu. Jadi saya menghubungkan ini terkait dengan ayat ke-11 Quran surah Al-Hajj ini, agar kita yang mengaku beriman ini, pertama jangan berkeyakinan bahwa apa yang menimpa kita sebagai orang beriman, kesulitan, kesusahan itu sebagai sesuatu yang buruk, sehingga kemudian kita berbalik tidak percaya kepada Allah. Dan banyak seperti itu juga, banyak contoh, karena merasa Islam mungkin salah Islamnya sebenarnya, salah pandangan keberislamannya sesungguhnya, doktrin Islam yang keliru yang dipelajari, lalu merasa Islam itu selalu sangat berat menjadi seorang muslim itu. Jangan-jangan Islam yang kita pelajari yang salah sesungguhnya. Islam yang didoktrin dari mungkin guru-guru tertentu yang boleh jadi salah kita pelajari, sehingga susah sekali jadi orang Islam, sulit sekali jadi orang Islam. Padahal tidak sulit jadi orang Islam itu, tidak sulit, bahkan senang mestinya, bergembira. Pertama, mengapa harus bergembira? Ya, pertama ada jaminan ya, dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman, maka itu jaminan keselamatan di akhirat. Kita percaya kepada Allah dan akhirat itu kehidupan yang abadi selama-lamanya. Seseorang yang punya keimanan walaupun sebesar zarrah, tipis sekali, itu masih ada harapan masuk surga, masih ada harapan. Ya,
Sementara yang ini tadi, ini ceritanya khasirat dunia wal akhirah. Dia berbalik, ketika mendapat ujian sedikit saja sudah berbalik ke agama sebelumnya. Inqalaba ala wajhihi, berbalik murtad kembali. Raja'a ilal kufri. Maka orang yang seperti ini sudah dapat ujian, sakit di dunia, lagi-lagi khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat yang lain. Bifawatima amalahu minna wal akhirah bil kufri. Dzalika huwal khusran wal mubin. Ini ayat, itulah dia kerugian yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk kita-kita tadi, sesakit-sakitnya orang yang beriman, kalau dia tetap dalam keadaan beriman, maka di akhirat selamat. Itu yang penting dulu pertama. Nah, yang kedua terkait bagaimana di dunia. Sebagai seorang yang mukmin, maka ya berusaha tadi apa yang disuruh oleh Rasul banyak. Jangan berpangku tangan, jangan berputus asa, ya. Tetap berusaha, satu. Kemudian ada amalan-amalan yang diajarkan dalam agama kita. Jaga salat berjamaah. Nah, ini kan secara tidak langsung akan terbina tadi jaringan. Kita punya kenalan, kita punya tidak sendirian hidup ini. Bisa saling tolong menolong sesama orang Islam. Kemudian apalagi? Ada ayat-ayat doa-doa tertentu juga dipanjatkan. Nah, itu juga banyak aktivitas. Saya kira kawan-kawan sudah tahu ya. Ada ayat-ayat surah-surah yang maksurat yang dibaca, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, sampaikan oleh guru-guru kita, itu diamalkan sehingga tidak pernah sakit sampai melarat, sampai kelaparan. Orang Islam itu enggak akan seperti itu, enggak akan terjadi begitu. Selama dia beriman kepada Allah dan juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan pernah tadi tiba-tiba dikira tikus mati. Nah, itu naudzubillah min dzalik untuk orang beriman seperti itu ya. Tiba-tiba pengumuman kaum segitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai mati kelaparan itu enggak. Kita disalahkan kalau sampai seperti itu. Bukankah ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi ini luas? Alasan kita ini sulit berusaha itu luasnya. Kalau Anda pernah, ya pastilah pernah ya naik pesawat, banyaknya lahan kosong ini. Itu nggak ada tanami apa tuh silahkan. Orang nggak akan yang ampunnya mungkin bersyukur, terima kasih kalau ada yang mau menggawiakan lahannya. Ya, tanam pilih aja kan. Ini usaha kita. Karena pilih-pilih saya kira ya. Kalau sulit nyari kerjaan, sulit nyari penghidupan itu karena pilih-pilih. Kalau mau bekerja sedikit saja, dapat. Anda di rumah apalagi semua udah punya HP, jualan lewat HP udah bisa sekarang itu. Jadi banyak usaha yang bisa dilakukan sehingga tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Sedikit dapat cobaan, balik meniwas-niwas, menyalahkan Allah gara-gara masuk Islam ini seperti ini. Ya. Tadi saya menyampaikan bahwa masuk Islam itu mudah, kecuali salah konsep, kecuali salah paham tentang Islam yang dipelajari. Merasa ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak benar. Ya, nggak benar. Sudah ada batasannya, ya, sudah jelas batasan-batasannya dalam Islam itu. Apa yang halal, apa yang haram, sudah jelas. Yang haram itu haram apanya? Itu juga harus lanjut pelajari. Haram dalam hal apanya? Haram dalam hal apanya? Binatang, saya contohkan ini yang agak ekstrem barangkali. Binatang tertentu haram, ya haram. Babi ini haram ya. Haram ngapain? Haram diapain? Haram dimakan, haram dikonsumsi misalnya. Tapi dimanfaatkan untuk hal yang lain boleh nggak? Kotorannya misalnya boleh nggak? Anjing misalnya, kotorannya ini hanya madhab kita ya, madhab kita dalam madhab Syafi'i.
Untuk anjing misalnya anggaplah najis, tapi mazhab yang lain tidak, ada yang membolehkan. Jadi tidak Islam ini tidak seketat, sempit sekali. Jadi orang Islam itu ya kan udah jelas tadi. Yang diharamkan itu yang makan, mengkonsumsinya. Kalau kepegang tagatuk, tajam baik, ya ini satro. Nah, udah jelas tuh satro. Apa satro? Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, air campur tanah. Ya udah jelas caranya. Jadi tidak harus risih. Ya, ini tidak harus risih ketika kita berhadapan dengan binatang yang najis mubalaghah ini. Kayak sempit jadinya dunia ini. Kalau kita hanya punya satu pandangan tertentu saja. Saya kira ini ya untuk pengantar diskusi kita di pagi hari ini. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut oleh kawan-kawan, dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan ceramahnya pada hari ini. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin untuk 2 orang penanya, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Silahkan yang bertanya sebutkan namanya dan kelompok hal-hal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulama Jamaluddin dari Karakatatu. Izin bertanya Ustaz. Tadi judulnya tentang iman di tepian jurang. Yang ingin ulun tanyakan, apakah termasuk iman di tepian jurang seseorang itu ketika orang itu STMJ? STMJ itu sholat tetap maksiat jalan. Yang sering kita lakukan itu kan contohnya sholat tetap, maksiat jalan, contoh maksiat itu kan yang apapun yang kada baik, contohnya kayak berdusta, apalagi kalau yang kekumpulan orang tuanya kan yang dijauhi oleh orang tuanya. Nah itu tuh apakah termasuk iman di tepian jurang, dan bagaimana kita itu menyempurnakan iman kita agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, dan apakah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah dan dihapus catatannya ketika kita meminta ampun dan bertaubat, atau tetap diampuni tapi catatan kita tetap ada dan akan menerima konsekuensinya. Itu saja, sekian, terima kasih. Mungkin dari akhwatnya apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah dari akhwatnya ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bertanya lagi. Ya, terima kasih, bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan seorang muslim yang STMJ istilahnya, sholat terus salah serta maksiat juga di jalan. Ini kedua-duanya dilakukan. Ya, saya pernah mendengar di YouTube-nya Habib Umar supaya tetap walaupun masih belum bisa menghilangkan kebiasaan berbuat maksiat, sholat jangan tinggalkan. Karena apa? Karena ya sholat itu kan dialah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau sudah sholat lepas, maka kita tidak punya pegangan lagi, tidak punya jalur hubungan lagi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih belum bisa menghilangkan kebiasaan bohong, kebiasaan apalah jahil, kebiasaan yang buruk-buruk, maka tetap, jadi jangan lepas sama sekali. Karena ini pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa sia-sia saja. Sia-sia saja sholat kalau tetap maksiat, itu enggak benar. Itu pikiran syaitan juga seperti itu. Supaya orang
lost sama sekali, seperti hilang sama sekali jadinya. Jadi tetap mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, berjalannya usia juga semakin hari semakin baik. Jadi tidak mungkinlah kita itu bisa langsung sempurna semuanya. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, ada juga kiat-kiatnya ya. Kalau kita malas, sedang tidak maksimal, maka jangan ditinggalkan yang wajibnya. Yang wajibnya itu jangan ditinggalkan, jangan dilepas sama sekali. Apa yang wajib-wajibnya? Ya, salat 5 waktu itu wajib. Karena sering juga kan kita sama-sama dengar pengajian ya. Pengajian itu kadang-kadang tadi gara-gara dengar berat sekali jadi orang Islam itu misalnya. Karena yang diajarkan sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ya itu yang maksimalis. Coba yang minimalis saja supaya tenang-tenang aja hidup ini. Yang minimal apa Islam itu? Kalau Anda sudah sholat 5 waktu, perempuan, istri-istri ya, perempuan yang sudah menunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, nanti kalau haji, kalau mampu, zakat fitrah sudah ditunaikan, itu Anda dan sudah bisa masuk surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Itu saja amalannya. Nggak ada yang menyebut salat tahajud loh. Ada hadis yang begitu. Jadi salah baca ini, saya kira salah fokus. Kita lihat yang maksimalis, coba lihat yang minimalis juga ada. Yang minimalis itu apa? Salat 5 waktu. Ya, dan salat 5 waktu itu kan juga ada batasan waktunya. Salat subuh dari jam berapa sampai jam berapa? Anda nggak bisa jam awal waktu ya, jangan sampai di waktu udah terang matahari lah. Maghrib dari tergelincir matahari sampai di waktu senja ya, sampai nanti terbit hilang cahaya merah. Isya. Nggak bisa berjamaahnya salat sendirian. Ini yang minimalis kita, maksud saya minimalis. Yang minimalis ini jangan ditawar lagi. Jangan sampai loss, jangan sampai hilang yang minimalisnya. Salat isya mulai dari selesai waktu maghrib sampai salat subuh itu isya, minimalisnya begitu. Nah, ada minimalis, ada Islam yang minimalis, ada yang maksimalis. Kalau Anda tak mampu lawan yang maksimalis, wah, maling. Ini berat sekali gitu. Hati-hati. Kalau itu memberatkan ya ambil yang mudah, pilih yang mudah. Ya. Kalau makan minum kan udah jelas juga itu. Kalau darurat baru boleh makan yang kita sulit nyari darurat. Banyak aja pocok pilih aja masih banyak banyu ada aja di masjid. Banyak kalau apa mau minum yang haram, makan yang haram nggak bisa. Nggak ada alasan kalau kita berada di sini untuk makan yang haram katanya. Nggak ada darurat. Ya seperti itu ya, rumput banyak aja. Gak bisa kita untuk alasan mau makan mengkonsumsi yang haram. Masih banyak yang halal. Jadi sekali lagi ambil yang minimal kalau merasa sulit untuk maksimal. Yang minimal jangan ditawar. Zakat fitrah masa gak bisa zakat fitrah sekali setahun yang wajib itu. Anggaplah zakat harta gak pernah terkumpul hartanya. Haji kan wajib bagi yang mampu saja, tidak wajib. Anda tidak salat duha, tidak salat tahajud itu bukan sesuatu yang tercela itu, karena itu maksimalis, masih maksimalis. Jadi tenang-tenang aja. Usahakan jangan pernah berdusta. Kan ada juga seorang yang pertama masuk Islam, apa syaratnya ketika nanya kepada Nabi, disampaikan oleh Rasul, kamu jangan nggak boleh bohong. Itu saja. Yang lain gimana? Ya pokoknya nggak boleh bohong. Itu saja. Dianggap gampang ya. Ternyata gara-gara nggak boleh bohong ini, dia malu melakukan hal-hal yang kira-kira akan melanggar perintah agama. Jadi beragama itu seperti bertahap. Sehingga apa? Sehingga diharapkan nanti apa yang dilakukan ini bukan lagi dirasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Dia sendiri yang membutuhkan. Karena pengen senantiasa dapat berkomunikasi, bermunajat dengan Tuhan, maka ditambah
Tidak cukup hanya 5 kali sehari sholatnya, ditambah dengan sholat-sholat yang lain, sehingga lebih punya banyak kesempatan untuk bermunajat kepada Allah. Jadi ada sholat tahajud, ada sholat duha, komunikasi lancar, terhubung terus gitu. Nah itu salah satu alasannya. Jadi bukan karena beban jadinya dalam melaksanakan kewajiban agama. Apakah tadi STMJ termasuk gambaran orang yang beriman dalam tepi ini? Ya, bisa saja begitu. Ini termasuknya disebutkan dalam ayat ini, yang disinggung dalam ayat ini. Hanya untuk ayat ini memang turun sekali lagi untuk orang-orang yang munafik, yang balik tidak beriman. Kalau yang tadi kan masih beriman, hanya kadang-kadang campur-campur, masih melakukan kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan dengan semakin baik keimanannya, semakin bertambah pengetahuan, semakin bertambah kedewasaan, usia juga, perbuatan-perbuatan yang melenceng, yang tidak sesuai itu juga semakin baik, semakin ditinggalkan. Apakah taubat seseorang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah berjanji bahwa taubat itu diterima selama tidak tidak mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Itu silahkan bertaubat dengan Tuhan yang satunya itu. Itulah. Menduakan Tuhan. Itu gimana mau minta taubat? Ya. Kalau dosanya syirik kan mau minta Tuhan yang mana? Manggil Tuhan yang mana, ini yang di samping atau yang di mana? Itu bayangan kita kan begitu kalau orang menduakan Tuhan. Jadi selama masih belum yugarrir, belum sakaratul maut, taubat masih terbuka, pintu taubat masih terbuka. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi janji yang minimalis saja sebenarnya. Kita kan enggak terlalu pede juga. Enggak terlalu pede dengan amalan yang selama ini dilakukan. Ini apakah ada nilainya atau tidak? Setidaknya kita masih punya harapan. Seorang yang beriman itu punya harapan kepada Allah. Ini bedanya antara orang yang beriman ketika berperang di jalan Allah dengan orang-orang kafir. Sama-sama luka, bisa sama-sama menderita, sama kena tembak, sama luka berdarah, sama darahnya juga merah, sama keringatan, sama capeknya. Tapi mereka orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah itu tidak punya harapan sebagaimana harapan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jadi lukanya sama, capeknya sama. Hanya orang beriman masih ada harapan. Apa harapannya? Di akhirat senang. Di akhirat masih ada kehidupan yang abadi. Jangan sampai lepas dua-duanya. Kalau iman yang lepas, maka kehidupan akhirat akan lepas. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai sengsara di dua tempat ini. Itu yang mau dibilang dari kita. Udah di dunia sakit, di akhirat pun sakit. Wah, itu tidak enak sama sekali kami. Itu menyesal sama sekali. Tapi jangan juga jadi penipu ya. Apa maksud saya begini? Kalau mau kita contohkan mereka yang pura-pura jadi orang miskin. Tapi kenyataannya yang jadi pura-pura jadi orang miskin penghasilannya lebih banyak daripada orang PNS yang ketangkap Satpol PP di pinggir-pinggir jalan itu, yang minta-minta itu. Ada yang dalam kantongnya berjuta-juta, puluhan juta dalam plastiknya. Rumahnya di kampung ternyata bagus-bagus, bahkan ngeredit motor juga ada yang seperti itu, dengan pekerjaan yang menurut kita ini hanya dilakukan oleh orang yang sengsara, ternyata itu modus. Nah, ini lain cerita ini ya, lain cerita. Jangan sampailah kita melakukan hal-hal yang merendahkan
Tidak begitu disuruh orang dalam beragama ini, dalam hidup ini. Orang Islam tidak seperti itu. Tidak seperti yang dipilih oleh sebagian saudara-saudara kita ini. Silakan lagi kalau ada mungkin yang ingin ditanyakan, persilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kembali lagi. Kalau tidak ada, mungkin cukup. Baik, kita sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Nur Hidayat. Pada Ustaz silakan. Ya, terima kasih pada moderator. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan berbicara tadi, maka berakhirlah pada